Ida Ayu Putu Sudiartini Damayanti. Damayanti pemberian ibu, jadi sekarang saya pakai. Saya lahir di Denpasar 13 Juli 1958. Untuk di rumah ini ibu tinggalnya dengan siapa? Saya tinggal sendiri, Mas. Ya, saya itu hidup sendiri, tinggal sendiri, cari makan sendiri, semua kegiatan saya kerjakan sendiri. Udah berapa lama? Saya tinggal di sini 9 tahun. Jadi kalau boleh dihitung untuk di Kampung Brajani saya sudah tinggal 20 tahun. Jadi pindah sebelum ke sini? Di kantor, saya tinggal di kantor Cikal selama 11 tahun. Karena kantor pindah sama adik nggak boleh saya ikut lagi di kantor. Adik ini adik yang kontrakin, karena untuk kontrak belum sanggup, tapi kalau hanya untuk biaya makan saya bisa, tapi kalau untuk kontrak rumah belum sanggup. Untuk kegiatan sehari-harinya ibu? Saya kegiatan sehari-hari, waktu belum COVID saya kerja di Cikal, Yayasan Disabilitas yang berkantor di Sewon. Saya di sana sebagai kasir. Jadi kegiatan saya itu kalau ada acara-acara itu selalu yang di bagian keuangan. Jadi ya di komputer pun masukin keuangan. Kalau secara jujur ya saya itu tidak sekolah, Mas. Saya cuma lulus SD kelas 2. Cuma karena saya suka belajar, jadinya saya bisa lah dengan komputer, walaupun kita harus membuat laporan ke tempat pemberi dana, saya bisa dengan langsung nulis, ngetik, ngeprint, itu kan nanti ada kode-kode voucher namanya, itu sangat sulit. Temanku yang dosen aja tidak sanggup karena berat. Terus kemudian juga waktu itu ada lagi juga program dengan Karitas itu beberapa kegiatan seperti kursus jahit, masak, perikanan, batik. Saya dijahit sebagai trainer, asisten trainer itu dengan selama 40 hari. Anak-anak itu dari 10 kabupaten di kecamatan di Bantul. Itu yang dilatih disabilitas? Disabilitas semua, karena kita memang fokus disabilitas. Jadi tempatnya terpencar-pencar. Kalau jahit tempatnya di Brajan sini, kalau masak di Sedayu, kalau batik di Kulon Progo, kalau perikanan di Cangkringan. Karena memang kerjasama dengan pemerintah perikanan yang di Cangkringan. Kalau batik dengan Burina yang ada di Kulon Progo, kalau Sedayu kita kontrak rumah untuk masak. Kalau masak tuh trainernya ganti-ganti. Untuk jahit biasanya masih banyak orang yang menggunakan jasa ibu? Kalau jahit tuh biasanya teman sendiri. Ya, teman-teman kantor. Teman kantor sama teman-teman dekat di kampung ini yang jahit, yang menjahitkan ke saya, karena aja ongkos saya kan murah. Saya selama ini di lingkungan ya Bu, tahu di mana ketika ibu mobilitas atau kemana-mana, apakah sudah mendapatkan akses layanan disabilitas di kampung ini. di kampung ini atau di mana? Khususnya di kampung ini lah. Kalau di kampung ini saya dulu waktu pemilu kan saya waktu itu belum ber-KTP kota, masih ber-KTP Bali. Nah, saya punya kesempatan memilih di sini. Saya kaget karena warga di sini ternyata udah paham dengan aksesnya bilik. Saya dibuatin bilik di bawah sendiri. Saya sendiri dibuatin bilik di bawah. Yang lain pakai tangga ke atas. Saya sampai kaget. Loh, kok kampung ini kok udah paham ya? Karena saya berkursi roda dibuatin bilik di bawah. Sampai teman saya yang dosen itu pun ikut milih di situ, karena dia kan bisa berjalan, tapi karena dia males naik, dia ikut di situ. Makanya di sini warga di sini tuh benar-benar buat saya tuh senang, menyenangkan. Makanya saya nggak ada niat keinginan pindah, karena warga udah sangat memahami saya. Ada kegiatan apapun, jalan sehat itu nanti didorong gantian orang kayak gitu, nggak diajak. Terus senam kayak gitu, saya juga diajak. Kalau selain di kampung ini, kalau kayak kemana Ya. Di Jogja lah, Ya. di Jogja kayak toilet atau akses transportasi itu bagi ibu Baik. sudah akses layanannya sudah mendapatkan akses layanan yang baik nggak untuk disabilitas?
Kalau menurut saya sudah, karena selama ini saya naik go-kart itu taksi online ya. Ya. Dari tahun 2017 itu semua baik. Nggak ada yang, memang nggak semua teman saya mengalami hal seperti saya. Kalau saya itu semua driver itu baik. Juga saya dulu kan sering naik trans, saya juga sering loh Mas naik trans. Waktu dulu ya baru-barunya trans ada itu enak karena mau diajak suruh mepet ke halte. Jadi saya bilang sama petugas yang ada di halte, Mas mepet loh. Nanti kan disuruh gini. Kalau sekarang nggak, sekarang udah beda karena driver yang sekarang itu adalah driver yang dari dari bis kota. Jadi mereka itu tidak sabar, emosinan. Saya itu terakhir kemarin naik, kan kalau di trans itu kan ada tempat untuk kursi roda. Jadi di sela-sela itu ada tempat kursi roda, jadi saya harus berputar. Tapi kalau sekarang, kalau dulu malah justru saya harus berputar dulu supaya nyaman, kalau sekarang enggak. Kalau saya mau diputar udah marah sopirnya, drivernya udah marah. Udah biarin gitu aja nggak apa-apa katanya. Tapi saya kan harus pegangan besi itu loh. Karena biar maju mundur kan. Ini jadi kunci ini harus ini kan untungnya ada kuncinya. Jadinya bisa itu. Kalau toilet itu sudah mencoba toilet yang aksesibel yang dekatnya BI. Ya, itu udah mencoba. Saya tuh Mas sering uji coba untuk aksesibilitas toilet, gedung-gedung. Saya ke pengadilan negeri juga di situ dimasukkan tentang toilet, tentang jalan aksesibel, terus ke pengadilan agama Kota Yogyakarta juga, terus pengadilan tinggi yang ada di Ring Road itu juga saya ke situ. Rumah sakit UGM, walaupun dia rumah sakit, tapi untuk aksesibelnya dia belum tentu seperti untuk disabilitas itu belum benar-benar bagus. Tapi mereka mau merubah kayak toilet kayak toilet aksesibel. Memang kalau di situ ya memang datar-datar, cuma ya itu tadi madep ke tembok. Oh gitu. Mas saya belum lihat ya toilet saya. Tadi kan Mas Agus sudah lihat sama sini. Toilet yang saya sini. Pernah nggak sih Bu? Karena kan Ibu minoritas dan juga disabilitas agamanya. Pernah nggak mendapatkan dari masyarakat sekitar itu diskriminasi? Kalau di sini enggak. Di sini enggak. Malah saya justru di Pura yang ada dekat sini. Karena kan memang saya orang Bali, tapi saya tidak bisa bahasa Bali. Karena kebetulan ibu saya orang Jawa. Jadi justru saya di Pura ini tuh malah mereka tidak mau berteman sama saya. Gitu. Terus saya nggak mau ke Pura itu. Jadi saya kalau ke Pura yang dekat Elkis. Oh, yang dekat Elkis. Ya, kalau di situ malah bagus. Saya tuh dulu pernah dengan Dria Manunggal ke tempat-tempat ibadah untuk membuat aksesibel seperti masjid biar ada ramnya, terus gereja, pura, wihara kayak gitu keliling lah, termasuk pura yang ada di Banguntapan itu. Jadi saya bisa sendiri naik kalau mau ke dalam, sudah dibuatin jalan kalau yang di Jagatnata itu, Pura Jagatnata. Pandangan Ibu dengan semakin banyaknya hoak, apa yang perlu dilakukan dalam menangkal hal tersebut? Contohnya kayak kemarin ketika ada orang disabilitas itu kan banyak ketika vaksin contohnya banyak yang mereka mengatakan bahwa nanti takutnya jadi lumpuh gitu. Menurut pandangan Ibu gimana? Kalau menurut saya pernah dengar nggak Ibu? Saya nggak pernah dengar. Enggak. Jadi kalau saya gitu karena nggak selalu saya vaksin itu tidak dengan disabilitas. Saya bersama dengan umum. Karena saya di Exis Square. Exis Square saya itu memang undangan langsung dari kementerian. Dan di situ saya hanya berdua dengan teman saya. Kita sama-sama berkursi roda. Jadi nggak pernah tahu, nggak pernah dengar. Ya seperti besok ada poster. Memang akan ada di CEC ya besok. Tapi saya masih takut. Saya belum siap. Takutnya kenapa Bu? Takutnya kalau dapatnya Astra, karena kan saya tinggal sendiri. Katanya kalau disuntiknya kalau vaksinnya Astra nanti bisa panas atau muntah-muntah kayak gitu kan, saya jadi takut. Karena saya tinggal sendiri, nanti kalau saya panas atau saya kenapa gimana gitu kan, saya mikirnya ke situ gitu loh. Jadi saya belum siap.
aku tuh orangnya nggak pernah minum obat Mas, jujur ya, nggak pernah minum obat. Jadi kalau batuk pilek itu aku hanya minum makan kencur. Nah kemarin karena kehujanan meriang kan, terus aku minum paracetamol 500. Aku nggak bisa bangun selama 3 hari, nggak bisa melek, nggak mau makan, jadi kapok minum obat. Tadi kan ibu sempat cerita tentang rewang-rewang. Kalau di sini, kalau yang orang-orang deket di kampung ya, maksudnya kenal udah baik gitu. Kalau mereka nikahkan anaknya pasti, Mbak Ida besok rewang ya gitu. Jadinya ya nggak cuma di satu tempat, beberapa tempat gitu. Terus kalau ada yang 7 bulanan itu loh, 40 harinya anak kayak gitu juga gitu. Mbak Ida besok datang ya rewang ya gitu. Biasa Mas aku tuh. Jadi bantuin apa yang aku bisa. Aku biasanya tugasnya pas berambang karena duduk di sini gitu loh, nggak turun. Tapi kan kalau kemarin karena tempatnya luas, jadi aku turun ke bagian ngulek bumbu itu tadi. Jadi orang-orang sini merangkul gitu ya Bu ya. Iya. Kalau sawalan hari raya besarnya umat mayoritas di sini gitu gimana? Ya ini, aku pasti di depan pintu sini. Kan aku biasanya kalau lebaran pertama kan ke tempat adik. Iya. Nah karena sawalan dulu di sini, salaman dulu dengan warga kan kalau di sini ya Mas, kalau masjid ini yang adakan jadi semua warga tuh ke sini. Semua warga yang dari berapa RT itu 12 RT ya. Semua kumpul di sini gitu. Tapi cuma salaman pulang kayak gitu. Jadi kan gantian masjidnya yang adakan gitu tiap tiap acara sawalan. Di keluarga agamanya memang beragam. Kalau adikku cowok, aku kan bersaudara 6, cowok 3, cewek 3. Adikku yang cowok muslim semua dan udah ada yang udah haji, ada aja. Tapi kita nggak apa-apa karena di keluarga eyangku juga sama, agamanya campur-campur. Kita ada Katolik, ada Muslim, ada Hindu. Jadi kalau lebaran yang non Muslim ke tempat yang Muslim gitu. Tadi 6 bersaudara ya Bu? Ya. Terakhir pesan dan harapan ke depan Ibu untuk perempuan gimana? Untuk Ya. perempuan disabilitas. Kalau aku tuh kepengennya teman-temanku tuh lebih percaya diri ya, lebih mandiri, lebih percaya diri, karena banyak sekali teman-teman disabilitas itu yang masih cengeng ya, istilahnya tuh manja, kayak Zoom gitu harus nggak mau mandiri, jadi nyari tetangga, ponaan. Aku tuh sering memberi semangat pada temanku yang terlalu lebay itu. Aku selalu, ayo belajar, harus seperti contoh aku ya, bukan aku ya, memang karena aku merasa aku tuh sendiri, terus aku bisa melakukannya sendiri, jadi aku kepengen temanku tuh juga seperti itu gitu loh. Tapi ya memang ada yang tapi memang kan biasanya mereka nggak tinggal sendiri, ada yang sama keluarga kayak gitu. Nah makanya aku kepengen teman-temanku tuh pergi gitu, nggak usah takut ya, pengennya teman-temanku tuh bisa mandiri, percaya diri lebih tinggi, dan bisa menjadi contoh orang-orang yang kadang-kadang memang banyak yang bilang aku tuh kagum sama Bu Ida yang seperti ini tapi bisa sendiri. Kita saja yang ya, itu mahasiswa kemarin bilang, kita aja yang seperti umum kayak gini tuh nggak seperti Bu Ida, bisa mandiri, apa-apa dikerjakan sendiri, kita aja masih tinggal bersama orang tua yang kayak gitu tuh. Jadi aku pengen teman-temanku tuh pada mandiri kayak itu. Harapan lain untuk akses fasilitas umum gimana Bu? Kalau buat aku yang di kota ya, karena aku tinggal di kota kayak Malioboro kayak gitu tuh, itu buat aku udah akses Mas, karena aku terbiasa main-main sendiri di Malioboro. Dulu aku tuh terbiasa main-main. Aku kalau ada undangan ke gedung DPR, aku turunnya di Ngejaman, deket istana. Jadi aku naik kursi roda sampai istana kayak gitu. Jadi memang sudah tempat jalannya tuh udah enak. Jadi paling aku takutnya cuma nyebrang. Kalau di Malioboro loh ya, nyebrang itu kan kalau mobil mau berhenti, tapi kalau motor kan nggak mau tahu itu loh kalau motor. Jadi pasti tukang becak. Aku seringnya sama tukang becak gitu. Makanya kalau sekarang tuh sebetulnya udah banyak yang akses
tapi aku nggak tahu yang lain-lain. Maksudnya kayak kelurahan itu udah banyak yang masang-masang ram, jadi kayak kelurahan Sewon, Panggung Harjo itu sudah ada ramnya. Ya memang kalau untuk ram itu belum terlalu aksesibel karena pasti kadang masih tinggi gitu ya, masih tinggi, dan pegangannya satu kan, seharusnya kalau bikin tuh pegangan 2, jadi kita bisa gini, iya, walaupun naik sendiri tapi mengayuh tangannya dengan pegangan gitu. Kalau tahu, tapi aku ya itu karena aku sendiri Mas, tapi nggak tahu tuh teman-teman tuh apakah masih dianggap kurang atau enggak. Kalau aku sih semuanya udah istilahnya nggak ada kesulitan. Oke. Ibu boleh mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional. Iya. Iya, Selamat Hari Perempuan Internasional. Selamat Hari Internasional Women Day. Oke, Selamat Internasional Women Day. Semoga perempuan-perempuan akan semakin bagus di masyarakat, dihargai, tidak didiskriminasi lagi, dan bisa kerjasama dengan semua pihak dengan baik.